Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya dapat. Scatterometry Fourier Coherent Inframerah dekat untuk metrologi struktur nano bawah permukaan dalam silikon. Mengantar CFS dan tantangan dalam inspeksi nanostruktur. Yang pertama, permintaan untuk memeriksa cacat nano terpendam dalam silikon untuk pengemasan 2.5D sampai 3D canggih. Yang kedua, keterbatasan teknik yang dapat seperti sinar X, mikroskopi akustik, mikroskopi elektron, AFM, mikroskopi IR. Ketiga, diperlukan metode non-invasif beresolusi tinggi dan berkapasitas tinggi untuk mengatasi keterbatasan difraksi dan refleksi Fresnel yang kuat pada antarmuka udara SI. Prinsip dan pengaturan eksperimental CFS, penyaringan spesial dan detektor terpisah untuk meminimalkan pantulan spekular dan memaksimalkan sinyal hemburan dari struktur yang terpendam. Terakhir, penyesuaian untuk pergeseran fokus akibat lapisan silikon dengan indeks bias tinggi. Selanjutnya adalah strategi untuk menekan refleksi dan interferensi yang tidak digunakan. Melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama detektor terpisah yang beroperasi di atas ambang batas laser untuk menekan pantulan spekular untuk inspeksi cacat. Yang kedua, laser dengan panjang koherensi yang dikurangi di bawah ambang batas laser dikombinasikan dengan penyaringan spesial untuk menekan interferensi untuk inspeksi isi. Sampel dan simulasi nanostruktur terkubur. Pengujian dengan nanospar, polisterina, nanopilar, SI, nanopit, dan kisi SI. Simulasi kedalaman pengukuran dengan menempatkan lempengan silikon yang dipoles atau ketebalan 300 mikrometer dan 500 mikrometer di atas sampel. Koreksi bidang fokus untuk mengkompensasi pergeseran aksial dalam silikon yang dijelaskan oleh indeks biasa dan NA objektif. Kinerja dalam mendeteksi cacat terpendam. Berhasil mendeteksi nanobola polisterina 400 nm yang dikubur di bawah wafer SI sejauh 500 melampaui batas difraksi kurang lebih 999 nm. Nanopilar terdeteksi hingga ukuran letter 100 nm di bawah SI 500. Nanopit terdeteksi secara andal di atas 225 nm. Ada kedalaman yang sama. Rasio sinyal terhadap DRAU atau SNR menurun seiring dengan ukuran fitur yang lebih kecil dan lapisan SI yang lebih tebal dikarenakan abrasi Sevres. Inspeksi kisi melalui silikon tebal. Pengukuran pola difraksi medan jauh dari kiri SI terpendam dengan periode 1430 nm, bahkan menembus SI setebal 500. Menggunakan panjang koherensi rendah dan menyerang spasial sangat penting untuk mencegah distorsi interferensi, kemampuan untuk menangkap dan difraksi dengan fidelitas tinggi yang diperlukan untuk ekstraksi parameter struktural. Analisis abrasi
aberasi dan kompensasi fokus. Yang pertama, simulasi Zemax mengungkapkan peningkatan aberasi Sevres istilah Zernike Z9 secara bertahap seiring dengan ketebalan wafer SI. Abrasi mengurangi rasio STRHL dan SNR yang menjelaskan degradasi sinyal sering bertambah kedalamannya. Penekanan pada kompensasi abrasi dan peningkatan optik fokus untuk kinerja yang lebih baik pada kedalaman yang lebih besar. Kesimpulannya dan prospek CFS dalam inframerah dekat adalah teknologi metrologi yang kuat dan non-destruktif untuk struktur nano subpanjang gelombang yang akan dikubur jauh di dalam SI. Mampu melakukan inspeksi resolusi tinggi yang relevan untuk analisis kegagalan mikroelektronik, pengemasan canggih, dan karakterisasi perangkat fotonik. Peningkatan di masa mendatang mungkin mencakup koreksi aberasi dan optik dengan NA lebih tinggi untuk deteksi fitur yang lebih dalam dan lebih kecil. Membuka jalur baru untuk kontrol kualitas inline berkapasitas tinggi dalam manufaktur semikonduktor. Di sini terdapat skema seperti pada di gambar ini. Skema ini menjelaskan tentang skema pengaturan eksperimental sektometri Fourier Coherent atau CFS. Yang kedua ini ada grafik. Ini adalah ilustrasi skematik pergeseran fokus ketiga lapisan SI dengan ketebalan HSI ditempatkan di atas sampel garis merah yang bisa dilihat di sini ya, mewakili kerucut cahaya maksimum yang membentuk titik fokus sebelum sudut nolnya lah bisa dibilang. Sudut dan sesudah memasuki lapisan SI. Baik, sekian presentasi dari jurnal yang saya bawakan.